Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Yuli Purwaningtyas dari kelas 3E NIM 1931410117 dari Prodi D3 Teknik Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan diagram alir dari proses produksi dimetil ether dari metanol. Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, sebelum ke proses flow diagram dari produksi dimetil ether dari metanol, saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan pada produksi dimetil ether dari metanol ini. Nah, yang pertama itu ada feed vessel dengan kode V201. Fungsi dari feed vessel yaitu untuk menampung umpan yang akan didistilasi. Kemudian ada preheater dengan kode E201 yang berfungsi sebagai pemanas awal udara dengan memanfaatkan panas gas buangan melalui elemen yang berputar pada porosnya. Selanjutnya ada reaktor pendingin atau reaktor cooler dengan kode E202 berfungsi untuk menghasilkan uap dengan suhu yang lebih tinggi. Kemudian ada cooler, dilambangkan dengan kode E203, berfungsi untuk penyerapan panas. Kemudian ada reaktor dengan kode R201, yaitu tempat terjadinya reaksi. Kemudian di sini ada dua kolom distilasi. Yang pertama dengan kode T201, yang kedua dengan kode T202. Di mana fungsi dari kolom distilasi yaitu untuk mengontakkan seluas-luasnya fase uap dan fase liquid sehingga terbentuk uap dengan konsentrasi tinggi di plate tower. Kemudian di sini ada juga reboiler, ada dua reboiler dengan kode E204 dan E206. Fungsi dari reboiler yaitu untuk menguapkan umpan untuk dimasukkan ke dalam kolom distilasi. Selanjutnya ada kondensor dengan kode E205 berfungsi untuk mengkondensasi uap yang keluar dari kolom distilat. Selain itu juga ada reflux drum dengan kode V202 dan reflux drum yang satunya dengan V203. Selain alat yang digunakan, di sini juga ada alat sistem kontrol. Nah, di alat sistem kontrol ini ada dua, yaitu sensor dan controller. Sensor digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel proses. Alat yang digunakan yaitu manometer untuk sensor aliran fluida, tekanan, dan level. Sedangkan untuk sensor suhu menggunakan termokouple. Untuk controllernya sendiri meliputi level control LC, temperatur control TC, dan flow control FC. Bisa dilihat dalam VFD ini FIC, LIC, TIC, di mana level control untuk LIC berfungsi untuk mengetahui dan mengendalikan tinggi cairan dalam suatu alat sehingga tidak melebihi batas maksimum yang diizinkan. Secara umum, level control digunakan dalam suatu alat yang berubah kolom atau vessel. Dan
Level kontrol dihubungkan dengan kontrol valve pada aliran keluar kolom atau vessel. Nah, di sini TIC, temperature control, berfungsi untuk mengetahui dan mengendalikan suhu operasi suatu alat berdasarkan suhu operasi yang ditetapkan. Terus ada FIC, flow control, digunakan untuk mengetahui dan mengendalikan debit aliran dari suatu bahan yang akan masuk ke suatu proses atau alat. Selanjutnya ada beberapa simbol for steam. Yang pertama ini ada berbentuk seperti belah ketupat. Ini melambangkan stream atau aliran, menunjukkan nomor aliran. Yang selanjutnya ada ini kotak berbentuk kotak persegi, yaitu melambangkan temperatur, dan ini lingkaran melambangkan tekanan. Bisa dilihat ini juga ada berbentuk kotak yang melambangkan temperatur, dan berbentuk lingkaran ini melambangkan tekanan. Nah, langsung saja kita ke proses produksi dimetil ether dari metanol. Pertama-tama, bahan baku berupa metanol dari tangki penyimpanan dialirkan ke feed vessel atau tangki umpan yang berfungsi untuk dari aliran untuk menampung aliran tersebut. Kemudian dialirkan menuju ke feed pump untuk memindahkan fluida dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kemudian dari feed pump menuju ke vaporizer untuk diuapkan. Kemudian metanol yang sudah menguap dialirkan ke preheater untuk melakukan pemanasan. Nah, sebelum menuju ke reaktor ini, didinginkan terlebih dahulu di reaktor cooler, di mana untuk menghasilkan gas dengan suhu yang lebih tinggi. Setelah itu menuju ke reaktor. Nah, disinilah terjadi proses reaksi kimia. Di reaktor ini terjadi reaksi dehidrasi dan proses terjadi di dalam reaktor berlangsung secara eksotermis, non-isotermal, dan non-adiabatis. Nah, pada reaksi yang dihasilkan diserap dengan pendingin. Selanjutnya, gas hasil dari reaksi di reaktor ini keluar dengan tekanan 12,56 atm dengan suhu 49 derajat Celcius. Kemudian panasnya dimanfaatkan di reboiler di sini sebagai media pemanas untuk menguapkan cairan hasil bawah atau flow control dan pressure control. Nah, pemanfaatan panas dari campuran gas yang keluar dari reaktor ini dan reboiler menyebabkan gas mengalami penurunan suhu. Selanjutnya, campuran dikondensasi terlebih dahulu sebelum masuk ke kolom distilasi agar suhunya itu menjadi turun. Nah, campuran produk yang telah dicairkan diumpankan ke kolom distilasi ini
Dengan pompa untuk memisahkan dimetil ether sebagai produk utama dari metanol dan air. Hasil atas dari kolom distilasi ini berupa dimetil ether dengan kemurnian 99,5%. Kemudian hasil keluaran ini disimpan di tangki penyimpanan dimetil ether. Dan hasil bawah dari menara distilasi ini, menara distilasi yang kedua ini yang terletak di bawahnya menara distilasi yang pertama ini mengandung metanol dan air dengan sedikit dimetil ether. Didinginkan terlebih dahulu agar suhunya itu menjadi turun dan tekanannya juga turun. Di dalam menara distilasi ini terjadi pemisahan antara metanol dan air. Hasil atas menara distilasi, hasil atas ini dari kolom distilasi itu banyak mengandung metanol dengan kemurnian 99,40%. Kemudian di recycle dengan pompa untuk dicampur dengan metanol dengan fresh feed. Dan hasil dari menara distilasi atau kolom distilasi yang bawah ini berupa air dan sedikit dari metanol. Dan kemudian sisa tersebut dimasukkan kembali ke tangki feed untuk diproses lagi dan menghasilkan etanol dengan kemurnian yang tinggi yang diinginkan. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.